Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Dan hari ini saya kembali untuk memantau perkembangan atau penyebab titik kemacetan yang ada di STS Marta Dinata. Jadi ada banyak sekali komentar-komentar dari para pengguna jalan. Salah satunya adalah yang mempermasalahkan tentang putar balik di sini, ya. Ternyata yang putar balik di sini juga banyak banget nih. Nggak tahu, nanti kita akan mundur ya. Kita akan coba lihat dari lebih secara lebih tinggi lagi. Apakah orang-orang yang berputar balik di sini adalah orang-orang yang salah ambil pintu keluar, yang harusnya dia naik di overpass untuk berputar di STS, atau memang orang-orang dari perumahan ini yang ingin menuju ke arah Gaplek sehingga berputar di sini ya. Nah, kita lihat nih, ini banyak banget yang putaran balik di sini yang menggunakan akses putar balik di sini. Ini jumlah kendaraannya juga tidak sedikit ya. Jadi yang berputar balik di sini juga cukup banyak ya. Nah, sebelum kita akan lihat dari view yang jauh lebih tinggi lagi, pemirsa. Nah, sekarang kita lihat ini adalah di pagi hari nih ya. Ini di pagi hari, di hari Senin. Saya pengambilan di hari Senin ini jam 8.31 waktu Indonesia Barat ya, jam setengah 9 pagi. Dan ini kita saksikan, ini kendaraan-kendaraan yang macet ini adalah akibat dari adanya putaran balik atau antrian-antrian kendaraan ini. Diakibatkan juga pertama karena pelebaran jalannya belum semua dikerjakan, artinya memang ada beberapa titik pembebasan lahan yang belum selesai. Dan juga di sini karena ada putaran balik sehingga membuat antrian kendaraan yang cukup panjang, pemirsa. Nah, sedangkan di sini pagi hari ini tidak seperti pada saat weekend kemarin, di mana weekend kemarin itu terjadi antrian kendaraan yang juga cukup panjang di sini, karena di sini seperti saya katakan 5 menjadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1, karena semua berebut untuk mengambil lajur kendaraan. Dan seperti inilah view-nya pemirsa ya. Seperti inilah view-nya kalau kita melihat dari arah overpass pertemuan dari jalan nasional RM Marta Dinata bertemu dengan jalur dari STS ini. Nah, inilah kurang lebih POV-nya ya. Jadi seperti saya katakan, di sini bisa masuk 3 lajur kendaraan. Sedangkan dari STS harusnya 1 lajur, tapi kemarin saat saya mengambil dari video dashcam itu ada 2 lajur yang mencoba masuk sehingga benar-benar crowded sekali ya. Nah, sekarang ini kejadian kemacetan ini, kalau yang pemirsa saksikan, ini adalah akibat adanya putaran balik. Dan memang saat ini saya berada tidak jauh dari putaran balik itu, ada sejumlah kendaraan yang sedang berputar balik di titik tersebut sehingga menyebabkan antrian kendaraan yang berada di area ini ya. Nah, informasi-informasi ini saya dapat dari mana? Pertama, tentu saja dari pemirsa juga yang menuliskan di kolom komentar, sehingga saya terbantu dari pemirsa semua. Lalu saya melakukan proses pengecekan untuk pengambilan drone di titik sumber informasinya gitu ya. Dan juga ada banyak informasi yang menyampaikan masih banyaknya sejumlah kendaraan yang masih kebingungan atau masih salah mengambil pintu. Artinya yang ingin masuk ke tol masih mereka pikir masih bisa masuk lewat sini, ternyata nggak bisa, sehingga di depan ini berputar balik gitu ya. Nah, kayak seperti di depan sana kita saksikan, ini ada sejumlah kendaraan yang berputar balik. Kita coba pastikan apakah kendaraan-kendaraan yang berputar balik ini adalah kendaraan yang ingin masuk ke pintu tol atau tidak. Kita coba lihat, kita lihat ya. Kita saksikan. Ya, ternyata benar ya. Kendaraan ini ingin masuk ke pintu tol. Jadi komentar-komentar dari pengguna jalan, artinya mungkin sampai dengan 1 bulan kita masih akan menemukan crowded di titik ini, kemacetan di titik ini. Dan betul sekali, orang yang berputar balik di depan sana ternyata juga ingin masuk ke pintu tol, yang artinya informasi mengenai adanya STS yang sudah dibuka ini itu belum sepenuhnya diketahui oleh pengguna jalan. Dan ini kita saksikan lagi, ada juga kendaraan lagi yang ingin berputar balik di sana ya, kita saksikan. Nah, apakah dia hanya ingin berputar balik saja atau dia sebenarnya kelewatan untuk masuk ke pintu tol gerbang tol Pamulang ini? Kita lihat, dia mau masuk tol atau tidak. Ya, ini buktinya pemirsa. Dia masuk ke situ untuk masuk ke pintu tol. Ini juga kita lihat. Ya, kita lihat apakah dia mau masuk ke pintu tol atau tidak. Iya, benar, dia mau masuk ke pintu tol juga. Artinya sejumlah kendaraan masih atau pengguna jalan
masih banyak yang tidak mengetahui akses masuk baru di gerbang tol Pamulang, yang katanya kebingungan karena di situ petunjuknya hanya kunciran Tangerang Bandar Udara Soekarno-Hatta. Tidak ada informasi menuju ke Depok dan juga tidak ada informasi bahwa di situ adalah akses baru untuk masuk ke gerbang tol Pamulang. Maka sebenarnya saran masukan dari pengguna jalan adalah diminta untuk ada petugas yang membantu bahwa pintu akses menuju ke Simpang Tidak Sebidang ini itu juga harusnya bisa diberikan petunjuk lagi bahwa itu adalah akses masuk baru menuju gerbang tol Pamulang ya. Terserah dia mau masuk ke arah Kunciran kayak mau ke Depok kayak, itu harus ada informasi itu dulu bahwa itu adalah akses masuk baru untuk menuju gerbang tol Pamulang. Karena di video pagi ini kita membuktikan sejumlah kendaraan yang kelewatan pintu masuk melakukan putaran balik di titik yang saat ini sedang kita simak ya. Nah, kita lihat lagi di sini untuk membuktikan tulisan-tulisan yang ada di komentar video-video yang ada di FMD Channel kemarin. Ternyata inilah penyebab dari crowdednya Simpang Tidak Sebidang pada weekend kemarin ya. Tuh lihat, sejumlah kendaraan masih masuk dari titik tersebut, padahal harusnya itu salah ya. Dan di sana ada petugas parkir ya. Seharusnya di situ ada petugas dari stakeholders yang hadir di sana dan memberitahukan bahwa misalkan, Pak, ini salah pintu masuk, seharusnya tidak boleh lagi lewat sini, dan dibantu untuk sosialisasi. Jadi dia harus ke depan tidak boleh putar lewat situ lagi dan harus menggunakan jalur STS. Selama tidak ada petugas dari stakeholders di sana yang memberitahukan bahwa akses masuk di sana itu salah, maka mungkin bukan hanya 1 bulan, mungkin berbulan-bulan semua akan terjadi yang namanya crowded. Orang masih salah masuk untuk ke gerbang tol Pamulang karena kebiasaan kemarinnya saat awalnya itu orang masuk ke pintu tol Pamulang itu lewat situ. Karena udah kebiasaan dan seperti saya katakan ya, bahkan kita bisa membuktikan dari komentar-komentar yang ada di video YouTube FMD Channel saja. Meskipun informasi saya dapatkan dari stakeholdersnya langsung, masih banyak yang mempertanyakan, so tahu lu bang gitu kan. Itu adalah membuktikan bahwa memang dia adalah penonton baru dan juga mungkin dia belum tahu gitu kan. Artinya informasi-informasi yang saya dapatkan itu adalah benar-benar dari bukan cuma sekedar katanya-katanya, tapi langsung ditanyakan ke stakeholders gitu ya. Dan ya ini seperti inilah pemirsa yang bisa disaksikan sendiri bahwa sejumlah kendaraan akhirnya melakukan akses masuk atau melakukan masuk ke gerbang tol Pamulang di tempat yang salah. Dan di sana tidak ada petugas dari stakeholders yang seharusnya untuk mengingatkan bahwa masuk dari sana itu salah, dan mereka yang sudah terlanjur di sana harus diberikan sosialisasi agar tidak lagi melalui jalan tersebut dan untuk menggunakan di pintu STS yang di situ petunjuknya adalah kunciran Tangerang dan Bandar Udara Soekarno-Hatta. Selama ini masih ada pemirsa, saya yakin sekali tidak hanya 1 bulan, berbulan-bulan jika tidak ada petugas di sana yang memberikan sosialisasi terhadap kesalahan pada pengguna jalan, maka berbulan-bulan kita akan terus-terusan untuk crowded di titik yang saat ini sudah dibuka pemirsa. Ya, saya sangat yakin sekali karena memang tidak semua pengguna jalan kita itu melek dalam dunia maya atau dengan media sosial gitu ya. Semua itu apalagi menggunakan jalan seperti ini, mereka tuh lebih udah biasa lewat situ, merasa udah lo kok beda lagi gitu kan. Nah ini juga ada bis juga. Bis aja putar baliknya di sini pemirsa. Coba lihat tuh. Bisnya berputar balik di sana. Apakah dia juga ingin masuk ke pintu tol? Iya, sama pintu masuk tol juga. Jadi gimana coba sob? Bayangkan. Apalagi ini kondisinya kebetulan kendaraannya tidak sepadat weekend kemarin. Makanya wajar saat weekend kemarin itu parahnya minta ampun ya. Nauzubillah min zalik pokoknya itu. Kemacetan yang menurut saya seharusnya tidak terjadi karena STS itu seharusnya benar-benar memperlancar, bukan menjadi titik crowded baru. Harusnya ya. Makanya saya juga curiga ini ada apa ini? Kenapa STS itu menjadi titik kemacetan baru? Kita sudah bisa mengambil kesimpulannya. Tuh lihat, ada lagi kendaraan yang berputar di sana, tapi sayangnya di sana ya diambil kesempatannya oleh petugas parkir di sana, bukan oleh petugas stakeholders. Harusnya di sana ada petugas dari stakeholders yang memberitahukan jangan lagi lewat situ, ya kan? Jangan lagi lewat sana, harus lewat dari STS Marta Dinata. Selama itu mereka masih masuk lewat sana dan dibolehkan, maka terus-terusan kita akan menemukan titik crowded terus berbulan-bulan, mungkin berminggu-minggu. Kita nggak tahu sampai kapan, dan setiap weekendnya mungkin akan parah lagi, akan terjadi yang namanya titik kemacetan-kemacetan yang baru pemirsa. Ya.
Sebarkan informasi ini pemirsa, silahkan. Kemarin banyak yang bilang, bang viralkan. Yang bisa memviralkan itu adalah pemirsa semua, netizen semua. Jadi bukan saya sudah mengambil fakta-faktanya. Ini kita lihat dari drone-nya, kita sudah menemukan titik permasalahannya, titik persoalannya kita sudah temukan. Ternyata bukan hanya kemarin gara-gara sejumlah kendaraan yang mengambil lajur darurat saja sehingga menjadi crowded, tapi di sini titik-titik tertentu yang orang mau masuk ke pintu tol, ada putaran balik di sana, ya kan? Yang orang masih salah menggunakan akses pintu tol dan tidak ada sosialisasi untuk menjelaskan di sana, maka ya sudah gitu ya. Artinya kita akan terus-terusan untuk menemukan titik kemacetan yang ada di area tersebut. Nah, kalau yang tadi dari arah perumahan, memang di sini ada akses perumahan, ada mobil tadi yang keluar, dia ingin ke arah Ciputat tapi tidak ingin menggunakan pintu tol itu gitu ya. Jadi sekali lagi tolong bantu pemirsa semua disampaikan, di-share video ini agar stakeholders itu melihat bahwa titik persoalannya ini kita sudah temukan juga. Artinya banyaknya pengendara yang juga berputar balik di tempat-tempat yang mungkin tidak seharusnya, lalu menggunakan akses-akses yang salah. Begitu juga nih kita dari arah sana ya. Nah, sekarang kita coba saksikan. Orang-orang yang keluar di sini apakah juga orang-orang yang salah milih pintu keluar? Karena kan biasanya kan di sini orang-orang yang mau keluar di sini dia putar ke kanan kan. Nah, ini kita lihat nih sejumlah mobil ya kan, ada kendaraan-kendaraan nih, ada 2 kendaraan putih yang keluar. Apakah dia akan berputar di depan sana? Artinya apakah dia salah mengambil pintu keluar atau memang dia sudah tepat memang ingin keluar ke arah Ciputat dan Lebak Bulus? Nah, ini kita perlu lihat dari sini nih. Kalau 2 kendaraan tadi yang baru saja keluar dari akses tol ini, ya kita naikkan saja agar kita bisa lihat lebih jauh lagi, takutnya ada yang keluar lagi dari pintu tol ini ya. Nah, kita lihat, kita saksikan. Nah, ini belum ada lagi kendaraan yang keluar dari arah. Ini ada satu lagi di kendaraan mobil box ya. Ada 3 kendaraan lagi yang lewat. Kita lihat nih, kita juga sambil memantau 2 kendaraan yang baru saja keluar dari arah sini. Apakah dia salah keluar atau memang mereka menuju ke arah Lebak Bulus? Oh, mereka sebenarnya menuju ke arah Lebak Bulus dan Ciputat. Oke, berarti mereka sudah benar ya. Nah, kita lihat lagi yang lainnya, mobil-mobil yang baru keluar tadi. Apakah mereka juga salah mengambil pintu keluar sehingga menyebabkan antrian kendaraan di area yang menuju ke arah Lebak Bulus? Oh, mereka sudah tepat semua. Mereka memang ingin keluar menuju ke arah Lebak Bulus ya. Nah, ini kita buktikan pemirsa. Jadi kita tidak hanya bicara tapi kita membuktikan, mencari fakta lapangan kenapa terjadi kemacetan terutama pada weekend kemarin. Selain dari volume kendaraan yang memang pada weekend kemarin itu bertambah, tapi crowded dari putaran balik inilah yang juga menyebabkan titik kemacetan baru ya pemirsa. Nah, kita lihat sejumlah kendaraan juga sudah menggunakan jalur yang tepat, menggunakan simpang tidak sebidang Marta Dinata untuk berputar balik, untuk menggunakan yang menuju ke arah Gaplek. Nah, sekarang kita lihat lagi apakah ada kendaraan-kendaraan. Kalau saya ada yang kelewat bisa ditulis di kolom komentar ya pemirsa. Misalkan bang tadi tuh yang baru keluar dari pintu tol dia memang berputar balik di depan sana gitu ya. Takutnya saya nggak terlalu melihat. Ini ada satu mobil berwarna hitam yang baru saja keluar dari pintu tol. Apakah dia memang menuju ke arah Lebak Bulus Ciputat atau memang dia salah mengambil jalan? Kita lihat apakah dia memang menuju ke Lebak Bulus atau dia akan berputar balik di depan sana. Karena di depan sana tadi di awal video kan sudah saya tunjukkan bahwa di sana ada putaran balik pemirsa. Kita lihat. Ya, dia memang menuju ke arah Lebak Bulus dan Ciputat. Sudah benar. Jadi mungkin di sini tuh sudah tidak terlalu banyak, tapi kita nggak tahu juga karena kan di sini kalau mau mengamati itu harus lebih lama lagi untuk membuktikan apakah benar ada yang keluar juga, ada yang salah mengambil pintu keluar sehingga aksesnya mereka akhirnya berputar balik di sana dan membuat titik kemacetan yang baru. Tapi di pagi hari ini alhamdulillah kondisinya lebih lancar dibandingkan pada saat weekend kemarin pemirsa. Oke pemirsa, saya tidak sengaja tidak ke arah sana karena saya tadi mengambil pasti akan putus sinyal kalau saya pergi ke Simpang Susun Pamulang. Tapi setidaknya di video kali ini adalah sesuai dengan permintaan pemirsa semua bahwa bang tolong ambil kondisi simpang tidak sebidang dari drone, dan ada input informasi dari pengguna jalan semua bahwa bang kemacetan itu akibat dari putaran balik, dan itu sudah kita ambil. Mudah-mudahan dari stakeholders ada
ada apa namanya ya, ada evaluasi ya. Kita juga masih wajarkan dulu, bukan wajarkan artinya karena memang ini adalah titik akses baru. Saya yakin masih banyak banget. Saya yakin 100% tidak semua orang itu mengetahui ini adalah merupakan akses baru ya. Kita sudah buktikan juga masih banyak pada saat pembukaan atau peresmian presiden saja masih banyak yang nggak tahu jadwal peresmiannya, meskipun kita sudah sosialisasikan 2 hari ataupun 3 hari sebelumnya gitu ya, atau akan ditutup 2 hari atau 3 hari sebelum, tetap saja orang banyak yang menggunakan jalan tersebut. Artinya banyak yang tidak menggunakan media sosial, lebih banyak untuk menggunakan jalan-jalan saja karena kita melihat misalkan kebiasaannya di sana bisa digunakan. Silakan pemirsa, tuliskan di kolom komentar jika ada saran, masukan ataupun hal-hal yang mungkin saya keliru, tuliskan di kolom komentar ya. Ini adalah sesuai permintaan dari pemirsa semua juga yang meminta untuk diambilkan video drone-nya, dan ini seperti yang saya katakan bahwa di sini ada informasi yang tidak ada informasi yang menuju ke Depok menurut pengguna jalan yang menulis di kolom komentar. Bang, di sana nggak ada tuh pintu tol yang mengarahkan ke Depok. Jadi orang bingung, takutnya masuk ke sana tuh cuma untuk yang ke arah Kunciran, Tangerang dan Soekarno-Hatta. Padahal mereka itu juga ingin masuk ke gerbang tol Pamulang. Makanya mungkin perlu ada informasi tambahan yang baru. Misalkan ini adalah akses baru menuju gerbang tol Pamulang. Terserah mereka mau menggunakannya ke arah Jagorawi, Depok, ataupun menggunakan ke arah Bandar Udara Soekarno-Hatta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sekali juga atas kerjasama dari para pemirsa semua, para pengguna jalan yang sudah menuliskan di kolom komentar, sehingga kita bisa mendapatkan insight baru dan juga untuk melihat kondisi saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.